Film diawali dengan diperlihatkannya pada Elizabeth, korban asli yang dijadikan sebagai naratornya, yang sedang menceritakan kejadian penculikan pada dirinya. You may think you know my story. Lalu kita diperlihatkan pada kronologi penculikan itu, yang mana kejadian itu terjadi pada tanggal 5 Juni 2002, tepatnya di rumah Elizabeth. Di tengah malam, saat semua orang sedang tertidur lelap, datanglah si penculik yang bernama Pedro. Si Pedro ini memasuki kamar Elizabeth dan mengancam akan membantai semua keluarganya. Lalu si Pedro menyuruh Elizabeth untuk tetap diam dan menyuruh keluar dari rumahnya jika tidak ingin melihat keluarganya kenapa-napa. Elizabeth yang ketakutan itu pun mengikuti. Sesampainya mereka di tepi jalan, Elizabeth yang melihat mobil polisi sedang berpatroli pun mencoba untuk berteriak. Tetapi teriakannya pun langsung dihentikan oleh si Pedro dengan mengancam akan kembali lagi ke rumahnya dan akan menghabisi adiknya. Jelas saja, ancaman si Pedro itu pun membuat Elizabeth merasa ketakutan. Saat Pedro sedang berkhutbah, terdengar suara orang-orang mencari Elizabeth, dan hal itu pun membuat Elizabeth senang. Akan tetapi, kesenangan Elizabeth hanyalah sementara, karena si Pedro yang selalu siap siaga tidak membiarkan Elizabeth untuk bersuara sedikit pun, dengan mengancam akan membantai siapa saja yang masuk ke tempat itu. Di hari keempat, di saat Elizabeth mulai merasa pesimis dengan dirinya yang akan terselamatkan, Elizabeth pun mendengar suara helikopter yang tepat berada di atasnya. Dan jelas saja, Elizabeth pun langsung berteriak meminta tolong. Di hari-hari berikutnya, Elizabeth yang sudah pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya pun hanya bisa mengikuti yang diperintahkan oleh si Pedro. When you finish that, I want you to do all those dishes. Di saat Elizabeth mengingat momen-momen bahagia bersama keluarganya, Pedro yang tidak mau kalau Elizabeth akan membantai semua keluarganya. Dan jelas saja perkataan si Pedro itu pun membuat Elizabeth khawatir dengan keluarganya. Dan dengan terpaksa, Elizabeth pun langsung meminta maaf terhadap si Pedro dan akan melakukan apa saja yang diminta oleh si Pedro. Setelah puas menggabrut Elizabeth, Pedro pun langsung keluar dari tenda. Dan di saat dirinya keluar dari tenda, si Pedro melihat Sari yang ternyata dirinya dari tadi memperhatikan penggabrutan si Pedro. Lalu Sari yang merasa cemburu karena dirinya tidak pernah mendapatkan jatah lagi dari si Pedro pun berkata, Carnal. Urgent. Ignoring the mother of Zion! You're not acting. Entah pelet apa yang dipakai oleh si Pedro hingga That doesn't mean that I didn't try. Singkat cerita, di hari ke-21, Sari yang sedari awal hanya diam pun mulai menceramai Elizabeth dengan berkata bahwasannya pekerjaan si Pedro ini sangat mulia, yaitu menjara toko orang-orang dan mengambil barang-barangnya. Setelah mereka selesai, Pedro pun memutuskan untuk mengajak mereka ke perpustakaan. Dan di saat Pedro merencanakan bermigrasinya mereka dengan melihat sebuah peta, datanglah seorang polisi yang mendatangi mereka, yang mana polisi ini sedang mencari Elizabeth. Lalu si polisi itu meminta izin kepada si Pedro untuk membuka cadar yang dikenakan oleh Elizabeth. Jelas saja, si Pedro pun langsung menolaknya dengan berdalih anaknya yang sudah disucikan dan tidak boleh ada satu orang pun yang melihatnya. Elizabeth yang selalu terdebat, polisi itu pun percaya dan langsung meninggalkan mereka. Thank you for your time. Have a nice day. Most impossible to speak out. Di hari ke-97, si Pedro memutuskan membawa mereka pergi dari sana menuju California. From the people that knew me, from the people that loved me. Sesampainya mereka di sana, kita diperlihatkan pada si Sari dan Elizabeth yang sedang memetik buah kaktus untuk dijadikan makanan mereka. What happened to the Lord declared an end to. Di hari ke-184, Sari yang sudah sangat si Pedro meninggalkan mereka berdua. Yang jelas mereka berdua harus mengalami penderitaan di saat stok makanan dan air mereka sudah habis.
Ketika malam tiba, hujan pun turun. Mereka berdua yang sudah sangat amat begitu kehausan pun sangat senang karena akhirnya mereka mendapatkan air untuk tenggorokan mereka yang sudah sangat kering. Everyone would sleep in our room tonight.